Mr. Beast, seorang YouTuber asal Amerika yang bisa dibilang merupakan channel yang paling wow. Kenapa dibilang wow? Karena Mr. Beast ini selalu saja di setiap videonya itu dapat view yang banyak banget, kayak 50 juta, 100 juta, dan udah biasa gitu deh. Dan Mr. Beast ini kalau setiap bikin video selalu ngeluarin modal kurang lebih 1 juta dolar atau sekitar 15,5 miliar rupiah. Ini gila banget sih. Itu pun buat hadiah challenge-nya saja ataupun untuk properti videonya juga. Dan Mr. Beast ini juga dibilang wow ya karena konten-kontennya itu, contohnya nih, kayak siapa yang terakhir megang Lamborghini dia yang dapat, siapa yang berhasil menemukan play buttonnya dapat pulau. Itu bener-bener di luar nalar sih. Buat ngerayain aku beli pulau pribadi yang indah ini dan bakal ku kasih ke salah satu dari kalian di video ini. Tapi itu justru yang bikin dia bisa selalu trending di YouTube. Dan karena semua konten-konten yang menarik ini, Mr. Beast akhirnya punya 160 juta lebih subscriber. Tapi kira-kira bagaimana ya Mr. Beast bisa membangun channelnya sampai sebesar ini? Kalau gitu langsung saja kita bahas channel Mr. Beast. Jadi bagaimana Mr. Beast memulai karirnya di YouTube? Well, ini semua berawal dari tahun 2012, yang mana Mr. Beast atau sering dipanggil Jimmy ini membuat sebuah channel bernama Beast50Y. Dan nama ini adalah nama game text-nya Xbox punyanya Jimmy ini. Dan channel ini isinya tentang Jimmy yang mainin Call of Duty. Tapi sayangnya channel ini itu bisa dibilang kayak gagal gitu. Kesannya itu kayak nggak tahu, nggak jelas gitu deh. Ditambah Mr. Beast ya, atau si Jimmy ini menggunakan metode yang salah. Metodenya apa? Yaitu metode sub for sub. Dan si Jimmy ini ngaku sendiri nih, metode dimana kita saling subscribe dengan channel orang lain yang mirip-mirip kayak fallback di Instagram lah. Yang mana cara sub for sub ini merupakan cara yang paling jelek deh untuk mengembangkan sebuah channel YouTube. Kenapa begitu? Ya simpel aja, ya karena mereka cuma subscribe doang, nggak bener-bener bakal nonton video kalian. Memang sih subscribernya nambah, tapi apa gunanya coba? Nggak ada yang nonton kok. Dan itulah yang terjadi oleh channel Mr. Beast50Y ini. Channelnya sih emang langsung naik sampai bahkan 7.000 subscriber, tapi ketika dia upload ternyata view-nya hanya 5-10 doang, bisa dihitung pakai jari deh. Ini gila sih, kayak buang-buang waktu aja deh. Artinya karena metode sub for sub malah membuat channelnya makin gagal. Dan setahu gua mulihin channel yang kayak gini tuh susah banget. Mungkin waktunya bisa lebih dari 4 bulan deh. Kenapa kok susah? Karena YouTube juga bingung nih mau ngasih rekomendasi video kita itu ke siapa. Karena ya subscriber kita kan yang punya itu kan nontonnya beragam gitu. Makanya algoritma channelnya itu kayak gak menentu. Dan akhirnya channel Beast50Y ini dihapus oleh Jimmy pada Desember 2012. Si Jimmy ini akhirnya membuat channel lagi nih yang bernama Dead Dude. Dia membuat channel yang kontennya tetap sama, dia membuat video-video gaming dan singkatnya dia mengubah nama channelnya menjadi Mr. Beast 6000 agar ya terkesan lebih profesional gitu kayak zaman-zaman Airpan 1140, The Dreamcraft kayak gitulah. Lalu dia itu sekarang lebih konsisten nih mengupload video di YouTube dan akhirnya mendapatkan 730 subscriber setelah mengupload 100 video. Jadi kapan channel Mr. Beast ini mulai terkenal? Nah, Mr. Beast 6000 ini mulai naik karena membahas berapa banyak uang atau duit yang dihasilkan oleh PewDiePie, Captain Sparkles, dan channel dia sendiri, sehingga membuat channel Mr. Beast 6000 ini bisa mendapatkan 1000 subscriber. Dan setelah itu pun dia terus upload video di YouTube. Perlahan nih mulai naik terus subscribernya. Tapi setelah itu dia pun tidak upload tentang video game komentari lagi, karena ya sudah terkesan pasaran pas zaman itu, kayak nggak ada bedanya sama yang lain. Nah, terus dia membuat konten vlog random bersama temannya Chris. Iya, sekarang yang mungkin sudah berubah gender itu, padahal udah bagus-bagus loh. Nama channelnya pun sudah berubah menjadi Mr. Beast aja supaya lebih simpel. Dan kalian tahu videonya kayak gimana? Ternyata videonya itu bener-bener random banget, kayak 10 jam nonton dancing meme, potong meja pakai pisau dan sejenisnya deh. Tapi ternyata video-video yang kayak gini malahan berhasil guys. Channelnya itu naik banget gara-gara video-video tadi. Bahkan channelnya itu bisa menyentuh 100.000 subscriber lebih. Setelah itu akhirnya video giveaway money pertama dia diupload. Dan siapa sangka juga ternyata videonya bisa rame banget.
Kok bisa? Ya karena kelihatan keren aja, beda kayak yang lain gitu loh. Kayak contohnya nih, ngasih $1.000 ke orang yang homeless atau nggak punya rumah. Dan memang konten bagi-bagi kayak ini memang seru buat ditonton. How much, guys? Go on. Yeah, pretty good. Good. I saw that you needed some help, so I just wanted to give you this. It's just like $1,000 in random gift cards and stuff. Thank you so much. No problem. You're awesome. You guys are great. What do you think about all this stuff? This is amazing. Yeah, we put it on our website. You know, we need paper products, we need gear. I'm like, yeah, it's cool. We can kick out of some places. I like it. Setelah itu, Mr. Beast pun mulai upload banyak video-video tentang challenge random yang ekstrim banget. Yang hadiahnya juga nggak kalah ekstrim. Contohnya nih, rumahnya dijual cuma $1. Yang nemuin play buttonnya dapat pulau. Gila aja itu. Atau video ketika Mr. Beast bagi-bagi duit yang banyak banget ke streamer-streamer kecil. Dan masih banyak lagi deh pokoknya. Puncaknya video yang Squid Game in real life, yang mana pada saat itu kalian tahu sendirilah series Squid Game itu se-booming apa. Aku bikin ulang setiap set dari Squid Game di dunia nyata. Dan siapapun dari 456 orang ini yang bertahan paling lama dapat 456.000. Bahkan gue lihat-lihat lagi nih, ternyata videonya itu sudah menyentuh 450 juta lebih views. Gila aja itu. Itu video konten yang 20 menitan loh, bukan kayak video musik yang 3 menitan gitu. Sehingga karena semua usahanya itu, Mr. Beast akhirnya mendapatkan 160 juta lebih subscriber, yang bahkan sudah ngalahin PewDiePie dan Cocomelon nih. Oke, sampai kesimpulan. Kita sudah tahu kan sekarang bagaimana awal Mr. Beast bisa jadi nomor 2 dengan subscriber terbanyak di dunia. Jadi apa yang bisa dipelajari dari channel ini? Apakah kita harus bagi-bagi Lamborghini seperti dia? Yang enggak juga. Beli satu pulau terus kasih ke subscriber? Enggak juga. Ingat guys, semua itu berawal dari kecil. Mr. Beast punya 160 juta lebih subscriber ya karena dia juga mulai dari nol juga. Yang pertama harus kita contoh itu adalah dia belajar dari kesalahannya. Itulah yang penting, belajar untuk rutin upload dan nggak gunain metode sub for sub juga. Karena itu udah jelas nih bikin algoritma channel kita bingung mau arahin video kalian itu kemana. Dan kalau sudah rutin upload, yang kedua bikin thumbnail yang jelas deh, yang nggak kebanyakan teks yang acak-acak ataupun gambar yang jelek-jelek, sehingga membuat channel viewers akan mengklik video kalian. Faktor ketiga, jangan banyak basa-basi. Kalau kita lihat video Mr. Beast, di awal video aja udah kayak langsung ke intinya, nggak pakai trivia atau apapun itu deh. Sehingga itu membuat penonton kepancing buat ngikutin alur videonya tanpa di skip-skip juga. Oh ya, yang keempat, storytelling yang bagus. Kalau kalian lihat videonya Ferry Irwandi yang bakal menang di dunia entertainment kayak gini, adalah orang yang bisa menceritakan sesuatu. Dan mereka menyebut era ini adalah era banjirnya informasi. Dan untuk memenangkan kompetisi di era yang informasi sebanyak ini, storytelling adalah kunci. Dan gue sepakat banget dengan itu. Storytelling yang bagus membuat para penonton akan tetap stay di pertengahan video dan juga kombinasi editing yang bagus. Sehingga nih bisa menggabungkan momen fun dan epic di awal dan momen haru di akhir video yang secara rapi. Dan itulah guys kesimpulan yang gue buat dari channel Mr. Beast ini. Terima kasih sudah menonton video ini dan bantu gua ngalahin algoritma YouTube yang susah banget buat kalahin ini dengan cara selalu ikutin terus video-video gua ke depannya. Gua usahain untuk selalu upload minimal 1 minggu sekali karena ya gua anak SMA yang masih harus bagi waktu sama yang lain. Dan ini aja gua bikin kontennya agak sakit-sakitan, tapi nggak apa-apa deh, gua paksa sedikit. Sebenarnya tenggorokan gua nggak enak tapi gua paksain dikit. Gua misalnya cabut dulu, bye bye.